Pagi semuanya, saya Katarina Novitaria Gea, guru agama Katolik di SMP Negeri 2 Tuhemberua. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Bab 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2530989. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 7 dengan tema peran keluarga bagi perkembanganku dengan model pembelajaran PBL. Selamat menikmati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bisa atau siapa yang berani maju ke depan memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Kristianus. Teman-teman, mari kita berdiri. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kurangkan lagu pujian, tunjukkan namamu. Dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu agar tidak menjadi penghalang berkat anugerah-Mu kepada kami. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami yang saya sampaikan di hadapan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak kami, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau mengingatkan atau siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Oke. Contoh-contoh kekurangan diri yaitu perfeksionis, tidak percaya diri, overthinking, dan sulit mengelola waktu. Oke, terima kasih. Mari kita. Baik. Jadi salah satu contoh kekurangan diri itu tadi sudah disampaikan oleh teman kamu. Nah, itu di atas. Salah satunya itu keterbatasan fisik. Apa itu keterbatasan fisik? Contohnya apa? Cacat, buta, dan tuli. Materi kita hari ini yaitu peran keluarga bagi perkembangan. Itu dia, keluarga bagi perkembangan. Apa saja peran keluarga bagi perkembangan? Oke, silakan Anggun. Pembentukan karakter dan moral. Ya, 2. Menghidupi nilai-nilai religius. ya. Dan ketiga, memberikan dukungan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan melatih kestabilan emosional. Oke, terima kasih. Keluarga bagi perkembangan. Salah satunya membentuk karakter dan moral. Kedua, menghidupi nilai-nilai religius. Kedua, apa arti keluarga bagi? Tadi kan kita sudah mempunyai keluarga kan? Dalam keluarga itu pasti kita mempunyai ayah, ibu, dan saudara-saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti keluarga bagimu? Diterima dan dicintai tanpa syarat, tidak berbagai suku dan duka. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya begini, apa arti keluarga bagimu? Jadi, apa arti keluarga itu bagi diri kita sendiri? Satu dulu, tempat nyaman. Yang kedua, tempat di mana diterima dan dicintai tanpa syarat atau tanpa imbalan. Berikutnya apa? Berbagi suka dan duka.
pada hari ini itu agar peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga, sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan dengan bersedia terlibat secara aktif dalam keluarga. Baik, sekarang perhatikan gambar di atas. Nampak semua gambar di atas? Nampak, Bu. Sekarang silakan perhatikan gambar yang ada di atas. Ibu beri waktu 1-2 menit. Perhatikan ya. Baik, setelah mengamati gambar yang ada di atas, ada berapa gambar di atas? 3, Bu. Oke, ada 3 ya gambar. Dengan gambar yang berbeda-beda. Sekarang silakan deskripsikan apa yang ada di dalam gambar ini. Di atas gambar ini. Bisa salah 1-2 orang dari kalian mendeskripsikan apa yang terjadi di atas gambar ini. Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Gambar pertama menunjukkan anak-anak sedang belajar dengan orang tuanya. Gambar kedua, sebuah keluarga sedang membaca kitab suci. Dan gambar ketiga, sebuah keluarga yang sangat bahagia. Baik, terima kasih ide atau gagasannya. Ada lagi yang mau mendeskripsikan? Saya, Bu. Oke, silakan. Gambar pertama menunjukkan keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang sedang mengajari anaknya berjalan. Gambar kedua, suatu keluarga yang sedang membaca kitab suci. Dan gambar ketiga adalah suatu keluarga yang sangat ceria. Baik, terima kasih. Tadi ada 2 orang teman mewakili mendeskripsikan gambar yang ada di atas. Nah, tentunya dari gambar yang di atas ini kita lihat ini ada 3 orang kan? Ada 2 orang tua, ada 1 anak balita. Jadi di sini menjelaskan bahwa dari gambar yang pertama ini ada orang tua yang selalu setia mengajari anaknya berjalan. Dan di gambar yang ketiga, apa yang terjadi di gambar yang ketiga? Keluarga yang sangat bahagia. Baik, ini sudah kita amati gambar dari 1, 2, 3. Sekarang silakan tulis di dalam buku kamu mana yang lebih sulit, menuliskan harapan kalian terhadap orang tua, anggota keluarga, atau menulis harapan mereka terhadap kalian. Sekarang kalian tulis. Sekarang kita masuk SDG. Oke, silakan berdiri semua. Oke, silakan duduk. Sekarang kita masuk di dalam kelompok. Silakan masuk dalam kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang silakan masuk dan bentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah dibuat. Kelompok 1
4, kelompok 5. Jadi itu kan kelompok 1 sesuai LKPD yang Ibu berikan itu membahas tentang familiaris construction yang nomor 18. Itu ada di dalam LKPD kalian. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk berdiskusi kelompok bersama teman-teman. Silakan.
sebagai moderator. Seperti biasa kalau tampil di kelompok. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. 4? Sudah, Bu. Bagaimana kelompok 5? Sudah, Bu. Oke, hampir semua sudah ya. Sekarang kita presentasi kelompok. Kelompok yang tampil pertama. Silakan maju ke depan kelompok pertama. Silakan siapa yang menjadi moderator, siapa yang menyampaikan materi. Baik, kelompok yang lain silakan memperhatikan kelompok yang akan tampil. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Farel Sendorozai sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Junia Zai sebagai pembaca teks. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan nama saya Insanus Novia Mansai. Perkenalkan, nama saya Dan Zai. Baik, demikian perkenalan singkat kami. Langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi kami. Saya berikan waktu kepada penyaji materi. Baik, judul dari materi kami saat ini yaitu Familiaris Consoriation 18. Keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudara. Tugas yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang autentik antara pribadi-pribadi. Nah, dari teks tersebut timbullah pertanyaan, yaitu 1. Apa yang menjadi pengikat persekutuan dengan keluarga? 2. Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Jawabannya yaitu nomor 1, yaitu cinta kasih, dan jawaban dari nomor 2 yaitu suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dan sanak saudara. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan kepada materi. Baik, demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Farel. Silakan duduk. Baik, itulah tampilan presentasi dari kelompok 1. Sekarang Ibu memanggil kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 3. Baik teman-teman, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Zai sebagai moderator. Saya Widya Panjaitan sebagai pembaca teks. Nama saya Desi Dikarizai. Nama saya Herman Pinzai. Nama saya Mas Pinzai. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk dalam materi. Sebagai judul, Dokumen Konsili Vatikan II Gereja di Dunia Dewasa nomor 48. Anak-anak selaku anggota keluarga yang hidup dengan cara mereka sendiri ikut serta menguduskan orang tua mereka.
sebab mereka akan membalas budi kepada orang tua dengan cara syukur dan terima kasih. Cinta mesra serta kepercayaan mereka, dan seperti layaknya bagi anak-anak, akan membantu orang tua di saat kesukaan dan dalam kesunyian usia lanjut. Di dalam teks ini timbullah beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa saja contoh perbuatan tidak kudus yang dapat dilakukan oleh orang tua? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam menguduskan orang tua mereka? Untuk pertanyaan pertama, jawabannya yaitu contohnya berbuat kejahatan, menyakiti hati anak, berlaku kasar, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Yang kedua, anak-anak harus ikut serta dalam doa dan membantu orang tua dalam kesenangan maupun kesusahan, serta menunjukkan rasa syukur dan kasih sayang kepada orang tua. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, demikian hasil diskusi kami. Kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Yahoo. Berikan tangan kepada kelompok. Idealnya, keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Itu idealnya ya. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Kemudian semua anggota keluarga itu bertanggung jawab agar cinta itu terus-menerus bertumbuh dalam keluarga itu sendiri. Kemudian anak juga ikut berserta, ya, ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan keluarga atau kekudusan orang tuanya. Anak jangan sampai menjerumuskan orang tuanya pada dosa. Contohnya, ada orang tua yang korupsi ataupun ada sesuatu hal yang merugikan karena anaknya. Ya, itu penyebab oleh anaknya sendiri. Jadi janganlah kita sebagai anak-anak itu menjerumuskan orang tua kita ke dalam dosa demi kebahagiaan kita. Kemudian banyak orang tua yang gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, atau keluarga yang sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam keluarganya. Selanjutnya, tugas orang tua juga tidak hanya sebatas mencukupi sandang dan pangan, agar mereka juga bertanggung jawab. Ya, orang tua itu bertanggung jawab kepada anak-anaknya, dan juga kita sebagai anak harus menghormati. Kemudian anak-anak sejak dini harus dilatih untuk memiliki keutamaan sosial, ya, seperti peduli terhadap sesama, peduli terhadap teman, dan peduli terhadap orang tua. Itu dimulai dari keluarga pertama. Itu keluarga merupakan salah satu sekolah atau pendidikan yang pertama sekali diterima oleh anak. Panggilan anak dalam keluarga itu untuk mencintai dan menghormati orang tua. Ingat, tugas kamu atau panggilan kamu sebagai anak dalam keluarga itu untuk mencintai dan menghormati orang tua. Nah, sekarang kita baca dari ayat kitab suci Efesus 6 bab 6 ayat 1 sampai 4. Salah satu dulu membaca. Ya, silakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah di dalam ajaran dan nasihat. Baik, terima kasih. Dalam kitab suci Efesus bab 6 ayat 1 sampai 4 itu menyangkut tentang keluarga, orang tua dan anak. Nah, itu ditegaskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kamu harus tahu dan harus kamu ingat bahwa tugas kamu itu tadi dipanggil untuk mencintai dan menghormati. Ini sudah ditegaskan, dasar biblisnya itu
kitab suci dari Efesus bab 6 ayat 1 sampai 4. Baik, untuk anak-anak kami sekalian, sekarang Ibu mengajak Anda untuk berefleksi. Refleksi, bermenung apa yang terjadi di hari-hari yang lalu, apa yang sudah terjadi di dalam keluarga kamu. Silakan berefleksi. Ya. Apakah selama ini kamu sudah menghormati orang tua kamu? Sambil berefleksi, kita akan mendengarkan. Kepada anak-anak kami, silakan bermenung. Apakah selama ini kamu sudah menghormati orang tua kamu? Atau selama ini kamu hanya bisa mempermainkan hati orang tua kamu? Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Selama ini kamu sudahkah menghormati orang tua kamu atau tidak? Menghargai ibumu, ayahmu. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Ingat, setiap hari kamu sudah mendengar perintah orang tua kamu, mengikuti semua kemauannya, ataukah hanya kemauanmu saja yang kamu ikuti? Silakan bermenung, berefleksi. Ingat masa-masa yang sudah terlewat. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes Baik, setelah kalian sudah bermenung, berefleksi, maka dengan wujud nyata kalian membuat salah satu doa wujud orang tua, yaitu mendoakan mereka. Nah, sebagai tugas di rumah, membuat doa untuk orang tua dan keluarga. Itu di atas tugas di rumah, membuat doa. Oke, silakan berdiri semua. Ikuti langkah-langkah yang teman-teman. Dalam Yesus tidak dua diam. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang bertata di atas segala mengucap syukur. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik.